Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan bersama dengan kita. Firman kehidupan pagi hari ini, Sabtu 5 Februari 2022. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Galatia pasal 1 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang pernah kita dengar dengan berpantun. Dahulu besi, sekarang parang. Dahulu benci, sekarang sayang. Hal itulah yang kita lihat. Dahulu kebencian Paulus tidak tanggung-tanggung kepada pengikut Yesus Kristus, hingga meminta surat resmi legalitas mau menghanguskan, membunuh pengikut Yesus pada abad Masehi. Tetapi hati manusia hanya sekejap bisa berubah dan bertobat dari kebencian menjadi kasih sayang yang tidak terkatakan kesetiaan, ketaatan, ketekunan, dan pengorbanan Paulus. Visi dan misi Paulus yang sangat luar biasa setelah dia menjadi pengikut Yesus, hingga dia menjadi rasul dengan segala penolakan dan perjuangannya, hingga dia dipenjara karena berita Injil Kristus. Karena misinya yang luar biasa itulah dia penginjil yang sangat viral pada zaman itu, dari kota ke kota besar, termasuk kota Galatia. Paulus memulai surat ini dengan memperkenalkan dirinya sebagai rasul. Ia menjadi rasul bukan karena manusia atau keinginannya atau cita-citanya dihormati, dipuja-puji, dihormati, dihargai yang mengangkatnya, melainkan Yesus Kristus adalah Allah Bapa yang mengukuhkan jabatan rasul tersebut, sebagaimana kita lihat dalam Nats Galatia 1 ayat 1 ini. Paulus dan beberapa rekan pelayanannya melihat jemaat di Galatia tidak lagi seperti dahulu akrab, tidak lagi kompak, tidak lagi harmonis. Mereka telah berubah dan malah mulai berani memberontak. Penyebabnya adalah ulah dari beberapa orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu pegabar Injil palsu. Maka kita lihat di dalam ayat 6 sampai ayat 7a, Paulus berkata, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil." Dari kata-katanya ini tergambar jelas betapa hati Paulus sedang kecewa kepada jemaat di Galatia. Ia memang sangat kecewa, sedih, dan mungkin juga marah. Sebagian besar jemaat Galatia yang pernah dilayani tidak lagi setia kepada apa yang diajarkannya. Iman orang Galatia menjadi goyah karena masuknya ajaran lain atau pengkhotbah pengajar palsu. Bahkan mereka mudah dihasut sehingga berbalik menentang Paulus, meragukan Paulus dan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Paulus tahu semua itu akibat ulah pengajar-pengajar sesat yang datang mempengaruhi jemaat Galatia. Itulah sebabnya ia berkata di dalam ayat 7b, "Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Terhadap pengajar-pengajar sesat itu, Paulus dengan keras berkata, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia." Sebagaimana kita tahu dalam ayat 8 dan ayat 9. Paulus sangat menyayangkan sikap orang Galatia itu. Karena itu ia berbicara dengan amat keras untuk memperingatkan jemaat bahwa menolak Injil yang pernah diberitakannya berarti menolak Kristus.
Paulus juga merasa betapa sangat membahayakan jika pengajar-pengajar sesat itu terus dibiarkan mempengaruhi jemaat. Karena itu ia dengan tandas memberitahukan bahwa siapapun yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah disampaikan berarti mengaburkan Kristus. Maka jemaat Galatia yang begitu mudah diombang-ambingkan pengajaran baru karena mereka tidak teguh pada Injil yang disampaikan oleh Paulus. Mereka menerima saja apa yang baru tanpa menyaringnya lebih dahulu. Betapa gampangnya mereka menerima hoaks. Pemahaman mereka yang diajarkan berdampak kepada kekacauan dan kehancuran iman jemaat. Alhasil, jemaat di Galatia pun berubah setia kepada Tuhan. Bahkan di antara mereka sudah ada yang meninggalkan iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kondisi tersebut membuat Paulus dan teman-temannya merasa gagal. Semua usaha mereka menjadi tampak sia-sia. Maka untuk memberi respon pada situasi itulah, mereka pun mengirimkan surat teguran lewat surat itu. Maka Paulus menghimbau agar mereka kembali kepada ajaran Yesus Kristus. Paulus menasihati dengan menekankan bahwa hanya Yesus Kristus yang bisa juga melindungi, memberikan damai sejahtera. Sebab itu Paulus mengatakan supaya mereka jangan melepaskan diri dari anugerah yang telah dicurahkan melalui Yesus Kristus. Karena tindakan tersebut bisa mendukakan hati Tuhan yang telah menyerahkan dan merelakan dirinya untuk disalib demi menebus dosa dunia. Nasihat Paulus kepada jemaat di Galatia pun berlaku bagi orang-orang percaya masa kini. Kita harus membangun pondasi kehidupan iman yang kuat dan kokoh di atas Kristus. Sebab Kristuslah pemilik kehidupan. Kita harus berakar di dalamnya. Untuk itulah sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendekatkan diri dan membangun relasi yang kuat dan kokoh dengan Tuhan. Ia mau agar kita selalu datang kepadanya. Orientasi hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan mau dan kita berkata, baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Tetaplah pegang imanmu teguh, apapun ajaran dan apapun pergumulan-pergumulan, kita bersandar kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami, supaya kami tidak gampang untuk terpengaruh karena ada ajaran-ajaran palsu yang senantiasa membawa kami kepada perpecahan dan juga untuk mengalami sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami supaya kami berdiri teguh di dalam ajaran yang benar dalam situasi keadaan yang kami hadapi, supaya kami senantiasa terus berpengharapan kepada Tuhan. Ajaran kebenaran Injil kepada Yesus Kristus. Dan itulah pengajaran yang benar. Sehingga kami tetap berdiri di dalam iman, kasih dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus. Supaya kami tetap menguji segala sesuatu dan memegang yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap berdiri teguh di dalam ajaran yang benar. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin. Salam sehat, salam sejahtera, tetap prokes. Tuhan memberkati kita. Amin.